Ya, pertanyaannya begini, bagaimana perkembangan dakwah Islam seandainya ibu kota jadi pindah? Mengingat opini dakwah di ibu kota cukup berpengaruh. Wah, ini pertanyaan mengenai dakwah kaitan pindah ibu kota dengan opini dakwah. Mungkin Ustadz Farhan mungkin bisa bantu dijawab atau nanti bisa dengan narasumber yang lain juga boleh kalau mau menambahkan. Ya, nanti Ustadz Farid akan perjelas ya, insya Allah. Ya, Barakallahu fiik, baik. jazakallahu khairan. Terima kasih Bung Indra. Ini asumsi ya, sesuatu yang kemungkinan. Ya. Bagaimana jika kemudian pindah ibu kota itu terjadi, dan bagaimana dengan dakwah? Sebagaimana kita paham bahwa dakwah di ibu kota ini kan sesuatu yang jadi faktor istilahnya barometer ya. Prinsipnya adalah bahwa saya sih prinsipnya bahwa dakwah itu di mana saja intinya, bahwa dakwah itu adalah akan bergerak ya, akan kemudian merambah manapun wilayah-wilayah. Nah, kalau kemudian di sana ada wilayah yang disebut sebagai ibu kota, maka dakwah juga akan kemudian hadir di sana, insya Allah. Jadi kita tidak ada kekhawatiran tentang apapun, masuk misalnya seandainya itu terjadi, maka ya insya Allah dakwah juga secara dinamika akan kemudian berkembang ya, dan bisa mengakses atau menjangkau wilayah-wilayah yang jadi wilayah baru atau kota baru tersebut. Mungkin yang dikhawatirkan adalah bahwa kalau kemudian ibu kota ini, saya pernah sempat dengar juga ya, bahwa dengan ada istilah dominasi Cina yang jadi salah satu sentral strategi kendali di kota yang baru. Allah alam bisawab ya, salah analisa yang dirilis pengamat. Tetapi maksudnya begini ya, ibu kota sebuah negara itu kan dia akan menjadi ukuran atau standar bagi sebuah negara, itu tidak bisa dikarbit, saya tidak bisa direkayasa. Untuk kemudian misalnya begini, kalau kita bicara sekarang, iya bahwa Jakarta satu demonstrasi kecil kemudian diliput, diupdate oleh media-media, langsung menjadi blow up, ya kan? Karena dia ada di ibu kota. Beda kalau misalnya di kampungnya Ustadz Farid di Brastagi misalnya, meskipun jumlahnya ribuan, itu efek nilai beritanya berbeda kan? Iya, karena secara real Jakarta memang sudah menjadi basis dan menjadi ukuran, karena memang itu real. Tapi kalau misalnya katakan di Penajam itu, seandainya 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 itu kemudian benar-benar jadi ibu kota, kemudian di sana terjadi sesuatu peristiwa politik ya, yang kemudian mau mengklaim misalnya ya, bahwa di sana ada dukungan atau di sana ada massa yang kemudian memberikan support kepada satu pihak tertentu, itu kan menurut saya masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah cerdas, bahwa eh, tidak bisa sekedar bahwa itu peristiwa di ibu kota kemudian bisa untuk menjadi dominasi opini, tidak bisa menurut saya. Tiga, saya kira kita akan secara optimis ya, eh, bagaimanapun atau apapun yang terjadi, kemungkinan manapun yang kemudian itu akhirnya benar-benar terjadi, kita akan selalu optimis bahwa insya Allah dakwah akan dinamis dan akan sanggup untuk merambah wilayah manapun, ya, menembus kota-kota. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustadz Farhan untuk jawabannya. Mungkin Ustadz Farid mau bisa menambahkan, Ustadz Farid? Ya, ya saya kira itu dua perkara yang berbeda ya, antara dakwah dengan pembangunan ibu kota. Ya. Karena
yang jadi persoalan kan kalau kita bicara ibu kota baru ini, persoalannya adalah apakah ibu kota baru ini ke depan benar-benar menjadi ibu kota ya, ibu kota real ya, ibu kota yang kita sebut dengan ibu kota real itu kan dia memang menjadi pusat penting dari sebuah negara gitu ya, pusat pemerintahan ya, termasuk di ibu kota inilah kunci-kunci keamanan negara itu ada di sana ya, institusi-institusi yang terkait dengan pertahanan keamanan negara itu ada di ibu kota itu ya. Demikian juga yang disebut ibu kota yang real itu kan artinya pengambilan keputusan politik ya yang berdampak luas pada negara itu memang ada di sana gitu ya. Kalau memang itu nanti akan terjadi ya, lepas dari kritik-kritik yang kita lakukan pada saat sekarang ini ya, berarti ibu kota itu memang merupakan ibu kota yang strategis untuk dakwah ya. Dan dakwah itu apalagi kalau kita bicara dakwah yang mengarah pada perubahan yang mendasar ya, al-inqilabiyah, yaitu tentu tidak bisa dilepaskan dari kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan kan gitu, kekuasaan real ya. Itu asumsinya kalau ibu kota baru itu nanti akan menjadi ibu kota yang memang benar-benar real sebagai ibu kota kan gitu. Nah, terus ini kan jadi pertanyaan besar juga ini, apakah nanti pemerintahan yang akan datang yang mungkin berubah ini mau pindah atau tidak itu kan, ini kan jadi persoalan juga ya. Ada hal yang menarik ya kalau kita lihat tentang pemindahan ibu kota ini, tidak semua kalau kita lihat ibu kota baru itu diminati ya. Myanmar ya, ini cerita sedikit ya. Myanmar itu kan memindahkan ibu kotanya dari Yangon ya ke Naypyidaw ya. Naypyidaw, saya tidak tahu bacanya ini benar atau enggak ya, tapi lebih tertulis seperti itu ya. Naypyidaw itu November 2005 ya. Alasannya Yangon itu macet ya, sehingga perlu ibu kota yang tidak macet ya. Jadi ibu kota ini kalau kita lihat ibu kota baru ini Naypyidaw ini dibangun ya yang letaknya 372,8 km dari Yangon ya. Tapi kemudian ibu kota baru ini dijuluki kota hantu gitu. Meskipun ini serba apa namanya, termasuk ibu kota yang mewah begitu ya, yang itu membutuhkan dana 4 miliar US dollar pemindahan ini ya. Jadi membangun jalan raya yang megah, pembangkit, lapangan golf, hotel, pusat pembelanjaan, restoran, kafe ya. Tapi kemudian itu bukan berarti menggerak ekonomi tumbuh di sana gitu ya, dan kemudian diminati oleh masyarakat ya. Ternyata jalan raya yang luas itu benar-benar kosong dan hening begitu ya. Jadi maka masyarakat tuh menyebut ini kota hantu gitu ya. Nah, kalau posisi ibu kotanya seperti itu ya, ini yang disebut bukan sebagai ibu kota real gitu ya. Saya malah membayangkan ada kompleksitas juga nanti ya, misalkan Kalimantan sebagai ibu kota gitu ya, tapi sebenarnya pusat-pusat politik itu masih ada di Jawa gitu ya. Pusat politik masih di Jawa, pusat sentral-sentral kekuatan militer itu masih ada di Jawa. Ini nanti jadi persoalan dan tidak mudah ya memindahkan pusat-pusat politik dan pusat-pusat militer itu ya. Kalau militer itu kan kita bicara tentang pertahanan keamanan negara ya. Itu realnya itu kan ada di Jawa gitu. Demikian juga sentral-sentral kekuasaan politik itu kan realnya ada di Jawa ya.
kita mau nggak mau kan kita harus akui ya, kalau kita bicara Indonesia itu ya bicara Pulau Jawa kan begitu. Nah ini dipindahkan ke Kalimantan, apakah ini sekaligus akan memindahkan pusat-pusat politik dan keamanan militer itu? Saya tidak yakin juga, dan ini akan jadi masalah ke depannya gitu. Saya malah khawatir nanti ibu kota yang di sana pemerintahannya itu malah dianggap tidak ada gitu ya, karena pusat kekuasaannya itu masih ada di Jakarta. Nah, ini pikiran saya saja ya, itu kan mungkin saja terjadi gitu ya, karena pengambilan keputusan masih ada di Jawa, pusat-pusat partai itu masih ada di Jawa kan gitu. Saya yakin ini nggak gampang ya untuk memindahkan. Kalau Malaysia itu kan dekat ya, pemindahannya dekat, dan yang dipindahkan di Malaysia itu kan hanya pusat pemerintahan saja kan. Jadi kawasan Putrajaya, ya Putrajaya itu jaraknya itu ya cukup dekat, sekitar 25 km ya. Dan ini hanya memindahkan pusat pemerintahan gitu kan. Sementara sekarang ini kan bukan sekedar memindahkan pusat pemerintahan ya. Kalaupun sekedar pusat pemerintahan, muncul problem baru. Pusat pemerintahannya di sana, sementara kekuasaan real itu ada di Pulau Jawa gitu kan. Nah, ini jadi problem juga gitu. Maka ada juga yang mungkin agak bercanda gitu ya, mengatakan biar aja pindah ke sana, yang penting kita kuasai Jawa. Karena dengan menguasai Jawa dia akan menguasai Indonesia. Itu perspektif sosiologis politik ya. Saya kira ini tidak bisa diubah dengan cepat ya. Saya ingat itu ketika nonton G30 SPKI itu kan. Nonton ya, itu kan ada pernyataan begitu dari PKI ya. Siapa, saya nggak tahu apa PKI, pokoknya elit politik yang ada di sana. Siapa yang menguasai Jawa, dia akan menguasai Indonesia kayak gitu. Maka tanda kutip pemberontakan yang ada di luar Jawa ya, itu cenderung tidak berhasil gitu ya, karena pusat real politik itu ada di Jawa. Kita mau tidak mau ya menerima kenyataan itu ya. Ini bukan kita maksudnya mendukung pemberontakan di luar Jawa, bukan begitu maksudnya. Ini kita bicara sosiologis politik ya, suatu hal yang tidak gampang, dan ini kan nggak terpikirkan gitu ya. Nah, ini kan jarang sekali dipikirkan masalah ini, padahal ini masalah yang sangat berbahaya buat negara ini ya. Ketika ke depan itu ada pelumpuhan pemerintahan karena dipindahkan ke Kalimantan, tapi dia kemudian tidak menjadi pusat ibu kota yang real. Karena kalau kita bicara ibu kota itu kan bukan sekedar memindahkan gedung ya, membangun infrastruktur kan bukan sekedar begitu. Dan saya melihat ibu kota itu seharusnya bukan ditinjau dari segi ekonomi yang paling mendasar ya, tapi ibu kota itu harus dilihat dari segi politik begitu. Kalau pusat-pusat ekonomi itu kan bisa kita tumbuhkan meskipun tidak harus membangun ibu kota di sana kan begitu. Kalimantan itu sebenarnya bisa dibangun, bisa ditumbuhkan ekonominya tanpa harus memindahkan ibu kota. Tapi kenapa saya nggak ngerti kenapa logika berpikirnya untuk menghidupkan ekonomi Kalimantan harus pindah ibu kota. Itu yang saya nggak mengerti itu. Padahal kita tahu kalau bicara tentang bisnis real itu kan sederhana ya. Tumbuhkan industri di sana, tumbuhkan pasar di sana, ya, dan itu akan bergerak kan ekonominya. Dan ekonomi itu kan bergerak sesuai dengan memang kebutuhan di wilayah tersebut ya. Kalau penduduknya masih sedikit misalkan ya, dan kebutuhannya juga masih sedikit, ekonominya juga masih kapasitas ekonominya juga masih kecil, kan tidak masalah. Yang terpenting kan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat ya, pelayanan kesehatan, pendidikan, kan itu yang penting ya. Bukan kapasitas ekonominya di Kalimantan terus besar ya. Jadi ada teman dari Papua itu yang cerita, di Papua itu ada jalan baru yang dibangun bagus ya, tapi yang lewat tuh jarang sekali gitu ya. Sepi gitu, karena industri-industrinya itu tidak dibangun gitu. Nah, sehingga wajar kalau kemudian kita melihat loh, ini pindahan ini
apa ada memang proyek oligarki ya untuk mengambil dana. Ini bukan serius untuk memikirkan Indonesia sebenarnya kalau saya lihat ini. Kan sangat mungkin kan ada bicara begitu. Seharusnya kalau berpikir serius itu kan berpikir juga dampak politik ya. Dampak politiknya seperti apa ke depan kalau tadi pemindahan dengan jarak yang pulau ya. Ini kan apa namanya dibatasi oleh pulau. Kalau setahu saya kalau Malaysia itu ya masih satu daratan gitu kan. Ini pindah pulau ini bukan persoalan sekedar ekonomi menurut saya. Dan salah ya, salah paradigmanya kalau menurut saya ketika bicara tentang menghidupkan ekonomi itu dengan pindah ibu kota gitu ya. Yang seharusnya tumbuhkan itu adalah ekonomi real ya, bukan pindah ibu kotanya yang terpenting. Ya. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Ustaz Farid untuk penjelasannya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa saya sampaikan juga dari M. Arif. Katanya pindahan ibu kota negara akan memberikan pemerataan dalam bidang ekonomi. Dan itu sudah terbantahkan ya tadi. Lalu sebenarnya apa yang menjadi kepentingan pindah ibu kota negara? Kepentingan yang sebenarnya itu apa gitu dari kepindahan ibu kota negara? Dari aspek sosial politik, dari aspek ekonomi itu terbantahkan semua. Jadi sebenarnya apa sih kepentingannya? Mungkin Bang Panca karena belum menjawab tanya. Coba Bang Panca mungkin bisa kasih penjelasan sedikit. Ya, terima kasih. Tergelitik juga tadi ya pertanyaan di awal tadi sama pertanyaan yang kedua ini. Kalau saya coba bawa membahasakannya dalam bahasa kacamata hukum begitu ya. Ini persoalan serius. Gitu. Ini ada persoalan serius kalau misalnya ini kita berkalau-kalau gitu. Pemindahan ibu kota yang tadi disampaikan oleh Ustadz Farid ini udah beda pulau gitu ya. Sementara kalau di negara-negara lain itu masih dalam satu daratan yang sama. Kalau ada misi atau motif tersembunyi untuk menjauhkan partisipasi rakyat dari penguasa, ini bisa menjadi kejahatan terhadap konstitusi. Maksud saya, rakyat ini kan punya hak untuk ikut andil dalam pengelolaan negara ini. Ya, kalau dalam sistem sekarang memang dengan wakil-wakil yang ada di Dewan. Tapi secara langsung pun rakyat ini diberikan hak oleh konstitusi untuk menyampaikan suaranya. Ya, termasuk aksi-aksi unjuk rasa gitu ya, penyampaian pendapat. Nah, tadi kalau kita melihat dengan posisi yang pindah jauh ya, karena dakwah kan dalam rangka mengkoreksi penguasa. Ini berbahaya, persoalan yang serius. Yang kedua, sebelum ke pertanyaan yang barusan, catatan saya juga adalah masalah tanggung jawab ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Farid, Ustadz Farhan, analisa-analisa, ada bahaya di situ. Analisa juga terkait dengan paradigma yang masih menjadi pertanyaan. Artinya tidak belum bisa dibuat kemungkinan yang besar berhasil tujuan yang ingin dicapai IKN. Jangan-jangan nanti IKN ini jadi ibu kota yang gagal gitu ya. Bukan ibu kota yang indah, tapi ibu kota yang gagal. Kalau ada kegagalan, siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu. Artinya kalau tadi pertanyaan yang kedua saya sambungkan, lalu apa motif sebenarnya? Ya, saya cuma mengambil sedikit dari dalam kacamata hukum di dalam undang-undang rancangan undang-undang itu sendiri mengatakan buat kedaulatan rakyat lah gitu ya, buat kemakmuran masyarakat. Kalau kita lihat di bagian pertimbangan dari undang-undang itu, artinya yang disampaikan oleh penguasa termasuk juga di naskah akademik kan hal-hal yang seperti itu yang disampaikan kepada publik. Tapi apa sebenarnya yang ada di balik ini ya? Tadi analisa-analisa kita sudah menjawab sebenarnya ya, tinggal kita simpulkan. Tapi yang menjadi catatan penting menurut saya adalah pertanggungjawaban ketika nanti proyek ini terbukti gagal. Begitu. Karena ratusan triliun uang rakyat sudah digelontorkan, sudah digunakan.
ratusan ribu hektar misalnya nanti ya, misalnya berjalan, itu sudah digarap. Dan ternyata gagal, kayak tadi analisa-analisa dari ustadz-ustadz kita. Nah, ini juga penting diketahui oleh rakyat, kita berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari penguasa saat ini. Siapa yang menyetujui, siapa yang memberikan ACC ibaratnya, mereka harus bertanggung jawab gitu. Bahkan nanti mungkin Ustadz Farhan, apakah bisa kita mengejarnya sampai akhirat kan gitu ya. Mereka harus bertanggung jawab nih, ini proyek gagal nih misalnya begitu. Sementara seperti itu, Bung Indra. Ya, terima kasih Ustaz Panca, Abang Panca atas penjelasannya. Ya, mungkin Ustaz Farid bisa tambahkan sedikit, masih ada waktu sedikit kita. Terkait apanya ditambahkan? Ya, kepentingan siapa gitu. Oh iya, iya. Ya, yang tidak ada dari proyek ini kan kejujuran. Nah, itu yang tidak ada. Sebenarnya kejujuran, kita ini pindah ini untuk apa sih pindah? Kan semuanya sebenarnya sudah terbantahkan, ya. Atau paling tidak itu bukan prioritas, gitu ya. Jadi kalau ekonomi itu masih dipertanyakan, bahkan paradigma ekonomi secara mendasar juga kita pertanyakan kan. Kalau didasarkan kepada pertumbuhan ekonomi, sementara kesejahteraan itu bukan didasarkan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi, tapi masalah distribusi kan. Dan ini kan selama paradigmanya kapitalisme, ya tetap persoalan distribusi ini nggak akan selesai. Berarti nanti akan menimbulkan masalah baru juga di Kalimantan itu, yaitu masalah pendistribusian. Akan muncullah segelintir orang yang kaya yang menguasai proyek-proyek tambang-tambang, ya, sementara rakyat tetap saja tidak terpenuhi. Itu kan terbantahkan, ya. Kemudian apa harus pindah ibu kota untuk kesejahteraan rakyat Kalimantan? Saya kira tidak, ya. Coba kita bayangkan, manfaatkan saja batu bara yang ada di Kalimantan itu, jadikan itu milik rakyat dan kembalikan untuk rakyat. Wah, sudah nggak perlu pindah ibu kota, itu Kalimantan akan sejahtera, gitu ya. Itu saja, dari tambangnya saja, tambang batu baranya saja, ya, jadikan itu kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dengan baik, ya, dan gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu kan sebenarnya sederhana, ya, terpenuhnya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, ya, pendidikan dan kesehatan yang gratis, ya, itu sebenarnya sederhana sekali, rakyat itu sudah senang, gitu ya. Yang kaya silahkan, ya, asal ini terpenuhi, ya. Kalau kemudian macam-macam alasannya karena masalah Jakarta akan tenggelam, banjir dan sebagainya. Nah, persoalannya ketika di sana itu, ya, dibangun ibu kota baru dengan prinsip paradigma kapitalisme yang sama rakusnya seperti membangun Jakarta yang tidak memperhatikan lingkungan, hal yang sama kan akan terjadi, ya. Lingkungan misalkan, itu akan terjadi, polusi dan sebagainya itu akan terjadi kalau masalah-masalah seperti itu. Tambang batu bara misalkan itu kan juga menjadi persoalan kan dari segi lingkungan, ya. Jadi saya kira tidak ada alasan yang kuat, ya, untuk pindah, ya. Apalagi saat negara sekarang dalam kondisi yang memang keuangannya itu masih sangat terbatas kan. Kita ini kan sudah diakui oleh Sri Mulyani, keuangan kita ini sangat terbatas, mengandalkan pajak itu masih sedikit, ya kan begitu. Ini sangat berbahaya dan tidak prioritas, gitu ya. Sampai sekarang saya melihat yang tidak ada itu adalah kejujuran. Sebenarnya kita tuh pindah untuk apa? Nah, yang nyata ada itu bahwa ada proyek-proyek kan gitu, proyek-proyek ekonomi yang dikelola oleh para konglomerat tertentu, konsesi-konsesi itu yang nyata itu kan, dan yang nyata juga itu nanti uang APBN dipakai, itu kan sudah dianggarkan. Nah, itu yang nyata itu. Nah, jadi wajar kalau kemudian muncul anggapan ini sebenarnya proyek bukan untuk kepentingan rakyat. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz Farid atas jawaban pertanyaannya. Ya, pemirsa sekalian, ini nggak terasa kita sudah 2 jam ya ngobrol-ngobrol di diskusi di acara di Seruput ini. Nggak terasa ini cukup berjalan asik gitu ya, seru gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini jadi pencerahan buat kita semua. Pertama yang penting itu, jadi pencerahan
jadi apa namanya, penambah informasi dan maklumat kita. Jadi kalau ada sesuatu itu entah datang dari siapa, kita nggak asal setuju, nggak asal main dukung aja, tapi tentu harus ada reasonnya juga, ada alasannya juga, baik dari alasan secara legalitas gitu mungkin gitu kan, asas baik dari aspek kepentingan sosial politik juga, kepentingan masyarakat juga, dan juga tentunya karena kita sebagai muslim tentu tolak ukurnya juga harus dari sudut pandang Islam gitu, dari sudut pandang agama seperti apa gitu loh. Segala sesuatu tentunya, bukan hanya masalah ibu kota, dan terutama masalah ibu kota ini karena ini seperti dikatakan di depan tadi bahwa ibu kota ini adalah ibu kota negara, ibu kotanya Indonesia, ya tentunya semua rakyat Indonesia itu berhak untuk tahu, untuk mengerti, untuk memahami gitu. Kenapa ibu kota ini harus pindah gitu? Kalau memang harus pindah, gitu ya. Apakah ini pindah karena memang demi kepentingan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, atau demi kepentingan kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu, atau kepentingan dari orang-orang yang memang pengen memantapkan atau melanggengkan kekuasaannya saja gitu. Apakah seperti itu? Nah, tentunya kita harus tahu, dan ini harus tentunya harus bisa melihat secara jujur ya, dari segala macam perspektif, dan sehingga kita nggak gampang main dukung-dukung aja gitu. Tapi tentu kita bisa memberikan kritik dan masukan juga kepada masyarakat bagaimana harusnya bersikap, terutama kepada kaum muslimin yang notabene adalah stakeholder terbesar di Indonesia gitu ya, baik dari sisi historis maupun dari sisi kontribusinya secara ini. Jadi tentunya kaum muslimin, orang Islam ini nggak boleh tinggal diam melihat segala sesuatu kalau dirasakan atau dilihat itu tidak sesuai dari segi rasa keadilan, tidak sesuai dari sisi syariat Islam tentunya juga, yang tentunya Islam pasti akan selalu mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat dengan aturannya yang ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala.